Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam Renungan Gema hari Senin tanggal 1 Maret 2021 dengan tema Perlengkapan Pelayanan dari Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 21. Mari kita bersahati berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang masih Kau anugerahkan bagi setiap kami ya Bapa. Mohon pertolongan dari Allah Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan untuk kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saat Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, Ia akan menyediakan apa yang kita perlukan untuk melaksanakan pelayanan itu. Tuhan Yesus memberi tugas kepada kedua belas murid-Nya untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebelum mereka melakukan pelayanan yang Ia percayakan, Tuhan Yesus terlebih dahulu memberikan anugerah yang mereka perlukan, yaitu kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Perhatikan bahwa tugas mereka adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah, sedangkan mengusir setan dan menyembuhkan penyakit adalah tanda yang menyertai pemberitaan Injil. Pada masa kini, banyak orang yang bertanya-tanya, apakah kuasa mengusir setan dan menyembuhkan penyakit masih ada? Kita perlu menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan lain. Apakah pemberitaan Injil masih dilakukan dengan setia? Ada orang-orang yang mengaku bahwa mereka memiliki kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Namun, apakah mereka juga memberitakan Injil tentang Yesus Kristus? Jika tidak, kuasa mengusir setan atau menyembuhkan penyakit itu mungkin bukan berasal dari Tuhan Yesus. Kebutuhan lain yang Tuhan Yesus janjikan kepada kedua belas murid-Nya adalah pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Dengan memerintahkan kedua belas murid-Nya untuk tidak membawa apa-apa dalam perjalanan, Tuhan Yesus menghendaki agar mereka hidup bergantung kepada Allah Bapa dari sehari ke sehari. Bila burung-burung di udara saja dipelihara oleh Bapa di surga, apalagi orang-orang yang melayani Dia, mereka pasti tidak akan mengalami kekurangan. Seorang pemberita Injil harus hidup dengan bergantung kepada Tuhan. Bagaimana ia dapat mengajak orang lain untuk mempercayai Tuhan bila ia sendiri tidak lebih dahulu hidup bergantung kepadanya? Tuhan Yesus memerintahkan kedua belas murid-Nya untuk tidak membawa apa-apa supaya mereka dapat melayani dengan efektif. Membawa terlalu banyak kebutuhan jasmani dapat merintangi pelayanan mereka. Fokus mereka dapat bergeser dari mengutamakan pelayanan menjadi memperhatikan kebutuhan jasmani. Tuhan Yesus menghendaki agar misi yang Ia berikan kepada kedua belas murid-Nya menjadi fokus mereka. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda melayani dengan sikap bergantung kepada Tuhan, termasuk dalam hal kebutuhan jasmani? Mari kita bersahati berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh membawa hidup kami kepada Engkau. Kami mau bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau, karena Engkau adalah pemilik hidup kami, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, yang tidak mudah untuk kami jalani, untuk kami lewati. Dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, karena adanya COVID-19 yang kami juga alami di sekitar kami, di tengah-tengah dunia ini, menjadikan segala sesuatunya sepertinya sulit untuk bisa melakukan sebuah perkembangan di dalam karir, di dalam usaha, dan lain sebagainya. Tetapi kami mau membawa hidup kami hanya di dalam Engkau. Kami yakin ketika kami memiliki hati yang penuh dengan
bersandar kepada Engkau. Tolonglah untuk kami senantiasa juga diingatkan bahwa kami adalah pelayan Tuhan, sehingga kami mempercayakan hidup kami pun hanya di dalam Engkau. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bertemu kembali di dalam Renungan Gema pada hari Selasa 2 Maret 2021 dengan tema Mengikut Kristus dari Lukas 9 ayat 22 sampai dengan ayat ke-43a. Mari kita bersahati berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas anugerah yang Kau nyatakan bagi setiap kami, sehingga kami dilayakkan menjadi pengikut Engkau. Kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan, biarlah membawa kami untuk kami menyadari betapa ini merupakan anugerah yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami menyerahkan hati kami menyerahkan diri kami, biarlah firman Tuhan sungguh boleh mendidik kami, mengubahkan kami, menolong kami untuk semakin bertumbuh dengan Engkau. Kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apakah arti mengikut Tuhan Yesus? Mengikut Tuhan Yesus berarti menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikuti Dia. Setiap orang yang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan Yesus harus mengikuti perkataan dan teladan yang Dia berikan. Sayangnya sejak abad pertama sampai masa kini, banyak orang memiliki pemahaman yang keliru tentang Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Orang-orang Yahudi pada abad pertama mengharapkan kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan pemerintah Romawi. Bukan Mesias yang menderita sampai mati di kayu salib. Mereka tidak menyadari bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus harus memikul salib atau mengalami penderitaan sebagai pengikut Kristus. Perkataan Tuhan Yesus bahwa para pengikutnya harus memikul salib mengandung pengertian melakukan secara sukarela. Perkataan menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari adalah kalimat aktif. Artinya orang yang mengikuti Tuhan Yesus harus memikul salib dengan kemauan sendiri. Perhatikan bahwa pada zaman itu, seseorang memikul salib karena pemaksaan. Seseorang yang hendak dihukum dengan cara dipaku di kayu salib akan mengalami berbagai penyiksaan, termasuk dipaksa memikul salibnya sendiri sampai ke tempat penyaliban. Memikul salib bukan hanya merupakan penyiksaan, tetapi juga merupakan penghinaan berat. Di sepanjang jalan, banyak orang yang menyaksikan dan mengolok-olok. Sungguh menyakitkan hati. Oleh karena itu, bila Tuhan Yesus meminta agar para pengikutnya memikul salib secara sukarela setiap hari, hal itu berarti bahwa dalam kehidupan sehari-hari mereka harus menghadapi berbagai macam penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus yang harus ditanggung secara sukarela. Perintah Tuhan untuk memikul salib itu bukan tanpa alasan. Setiap orang yang memikul salib sedang berjalan menuju ke surga dan memperoleh hidup kekal. Sikap menolak salib lalu hidup mengikuti keinginan dunia akan membawa seseorang menuju pada kematian kekal. Seseorang yang sudah memperoleh anugerah keselamatan, sudah dilahirkan kembali, akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk memikul salib secara sukarela. Walaupun memikul salib itu tidak mudah dan mungkin berarti harus
harus mencucurkan air mata. Roh Kudus akan memampukan para pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami telah memperoleh anugerah keselamatan, sudah dilahirkan kembali. Kami juga tahu bahwa hidup kami ketika memikul salib itu tidak mudah dan mungkin berarti harus mencucurkan air mata. Namun kami tahu kami tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami. Kami bawa diri kami hanya di hadapan Engkau, di dalam Engkau. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom, bertemu kembali di dalam Renungan Gema hari Rabu 3 Maret tahun 2021 dengan tema Tuhan Yesus yang utama dari Lukas 9 ayat 43b sampai ayat 62. Mari kita bersahati berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat agar kami mengerti apa yang harus kami utamakan di dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Apa yang dituntut Tuhan Yesus dari para pengikutnya? Dia menuntut totalitas atau keseluruhan hidup kita. Karena Dia adalah Allah dan Juru Selamat kita. Kita harus mengutamakan Dia dalam hidup kita. Komitmen ini tidak berlebihan karena Beliau memang layak mendapat tempat paling utama dalam hidup kita. Sulitnya, tuntutan mengutamakan Kristus itu terlihat dalam perbincangan di pasal 9 ayat 57 sampai ayat 62. Pertama, kehendak Kristus harus lebih diutamakan daripada kesenangan serta kenyamanan diri sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada seseorang yang ingin mengikut Dia, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Mengikut Tuhan Yesus itu sangat sulit karena pelayanan yang Dia lakukan tidak mudah. Ingatlah bahwa perkataan di atas tidak berarti bahwa pengikut Kristus harus hidup tanpa tempat tinggal. Akan tetapi perkataan itu berarti bahwa kita harus siap melepaskan kenyamanan diri kita. Kedua, Kristus harus lebih diutamakan daripada keluarga kita sendiri. Tuntutan ini sangat sulit dilakukan. Kebanyakan orang lebih mementingkan suami, istri, atau anak daripada kehendak Allah. Orang kedua diundang langsung oleh Tuhan Yesus, tetapi ia tidak bersedia mengikut Kristus sebelum ayahnya meninggal. Kemungkinan besar, ayah orang itu belum meninggal. Jika ayahnya sudah meninggal dan ia sedang menanti waktu penguburan, dia tidak mungkin berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus saat itu. Dia beranggapan bahwa tanggung jawab terhadap keluarga lebih penting daripada mengikut Kristus. Ingatlah bahwa tanggung jawab terhadap keluarga tidak boleh diabaikan. Akan tetapi, bila kita mengutamakan Kristus, kita bisa meyakini bahwa Tuhan pasti memelihara keluarga kita. Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang mati bisa diurus oleh mereka yang mati secara rohani, sehingga orang itu seharusnya pergi memberitakan Injil. Ketiga, Kristus harus lebih diutamakan daripada relasi dengan masa lalu. Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Beliau menginginkan agar para pengikutnya memusatkan perhatian pada pelayanan yang ia percayakan, bukan pada masa lalu atau pada ikatan-ikatan relasi yang menghalangi pelayanan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami membutuhkan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk senantiasa mengutamakan Engkau di dalam kehidupan ini. Kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu, karena kami sering kali
terpengaruh oleh hal-hal yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam kelemahan kami sebagai manusia. Terima kasih, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, bertemu kembali di dalam Renungan Gema pada hari Kamis, tanggal 4 Maret tahun 2021 dengan tema Doa dalam Pelayanan dari Lukas pasal 10 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita bersehati berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengagumi Engkau yang penuh dengan kuasa atas hidup kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu hingga saat ini. Dan hati kami pun telah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari, tolonglah kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Manakah yang lebih penting, berdoa atau melayani? Keduanya sama penting dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Untuk bisa melayani dengan baik, kita harus berdoa. Tanpa doa, pelayanan kita merupakan pelayanan yang bergantung kepada diri sendiri, bukan kepada Allah. Tanpa doa, pelayanan kita akan terasa melelahkan, menjadi beban, dan tidak memiliki fokus. Doa berarti kita melibatkan Allah dalam pelayanan yang kita lakukan. Tuhan Yesus menunjuk dan mengutus 70 murid untuk pergi berdua-dua mendahului Dia ke kota atau tempat yang hendak Ia kunjungi. Dia tahu bahwa waktunya tidak banyak. Oleh karena itu, Ia mengutus para murid untuk pergi dan memberitakan Injil Kerajaan Allah ke semua tempat yang hendak Ia kunjungi. Dia melihat bahwa tuaian, yaitu orang-orang yang membutuhkan Injil, banyak. Tetapi pekerja, yaitu orang-orang yang bersedia pergi memberitakan Injil, sedikit. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata, "Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Dalam Alkitab Bahasa Inggris versi ESV, kata mintalah ini diterjemahkan menjadi berdoalah dengan sungguh-sungguh. Hal ini berarti bahwa kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah Bapa, Sang Empunya Tuaian, mengirim para pekerja untuk menuai tuaian. Tuaian adalah milik Allah Bapa. Allah Bapa akan mengirim orang-orang untuk menuai. Pada umumnya, banyak orang bersedia melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang. Namun untuk melayani Tuhan, amat sulit menemukan orang yang memiliki kesungguhan hati. Kata mengirimkan dalam ayat tersebut berarti mendorong dengan kuat. Tidak mudah bagi orang berdosa untuk melakukan pelayanan bagi kerajaan Allah, sehingga Allah Bapa harus mendorong dengan kuat agar seseorang bersedia pergi atau bekerja bagi Allah. Pelayanan yang sulit hanya dapat diterobos dengan doa. Sayangnya, orang Kristen tidak selalu memprioritaskan doa dan sering kali lebih mementingkan strategi dan program pelayanan. Strategi dan program itu baik dan perlu, tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pelayanan harus diprioritaskan. Apakah Anda sudah membiasakan diri untuk mendoakan pelayanan dengan sungguh-sungguh? Mari kita bersehati berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami memohon agar Engkaulah yang memberikan kepada setiap kami pertolongan untuk di hati kami senantiasa memiliki kerinduan datang berdoa. Bahkan kami berdoa untuk
pelayanan yang Kau percayakan. Kami berdoa untuk apa yang kami kerjakan dan itu menyenangkan hati Tuhan. Kami memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, bertemu kembali di dalam Renungan Gema pada hari Jumat 5 Maret 2021 dengan tema belas kasihan dari Lukas 10 ayat 21 sampai ayat ke-42. Mari kita bersahati berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini pun ada merupakan anugerah-Mu yang masih Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami juga bersyukur pada hari ini Kau masih memberikan kepada setiap kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami sungguh-sungguh dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Apakah inti dari hukum Taurat? Saat seorang ahli Taurat mencobai Tuhan Yesus dengan menanyakan apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup kekal, Tuhan Yesus balik bertanya, dan ahli Taurat itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jawaban itu merupakan inti dari hukum Taurat. Tuhan Yesus membenarkan jawaban ahli Taurat itu. Namun, pengetahuan tidak akan bermanfaat jika tidak diterapkan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus meminta ahli Taurat itu melakukan apa yang ia ketahui. Sangat mengejutkan bahwa ahli Taurat itu kemungkinan besar belum melakukan apa yang ia ketahui. Untuk membenarkan diri, ahli Taurat itu kembali bertanya, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Pertanyaan ini menunjukkan bahwa ia belum mengasihi sesama dengan semestinya. Mungkin ia memilih-milih orang yang ia kasihi. Kasihnya bersyarat. Sebagai jawaban, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat terkenal, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang bermurah hati menolong orang yang terkapar di jalan karena dipukul perampok. Sebelumnya, ada seorang imam dan seorang Lewi yang menghindar karena tidak mau menolong. Kisah ini merupakan ironi karena imam dan orang Lewi dipandang sebagai golongan terhormat, sedangkan orang Samaria dipandang rendah karena mereka adalah orang Israel yang melakukan kawin campur dengan bangsa kafir. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sesama bukanlah siapa, melainkan bagaimana. Siapapun diri Anda, bila Anda tidak memiliki belas kasihan yang terwujud di dalam perbuatan Anda belum menjadi sesama bagi orang lain. Perumpamaan di atas mengajarkan bahwa mengasihi sesama seperti diri sendiri berarti bertindak berdasarkan belas kasihan. Di dalam Matius pasal 9 ayat 13, Tuhan Yesus mengatakan, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bagaimana Anda dapat memiliki belas kasihan kepada orang lain bila Anda sudah mengalami belas kasihan Allah? Roh Kudus akan memampukan Anda untuk memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Mari kita bersahati berdoa. Kami sungguh sangat dikasihi oleh Engkau, ya Bapa.
melalui putramu yang tunggal itu, kami ditebus oleh darah yang sungguh sangat berarti bagi setiap kami, dengan darah yang mahal. Pada saat ini kami diingatkan untuk kami juga dapat memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Tolonglah kami, mampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam Renungan Gema hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 dengan tema gigih berdoa dari Lukas 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita bersahati berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau percayakan kepada setiap kami. Kami juga menyiapkan hati kami, diri kami untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Kau menolong setiap kami untuk kami sungguh-sungguh diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang setiap harinya, setiap saatnya boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sebelum memasuki masa pandemi, banyak orang bingung saat ditanya tentang pokok doa yang ingin didoakan. Banyak orang yang hidupnya sehat, usahanya lancar, bahkan mengalami kelimpahan berkat, sehingga bingung untuk mengutarakan pokok doa. Sekarang, pada masa pandemi ketika ditanya tentang pokok doa, mereka memiliki banyak pokok doa yang ingin didoakan karena tidak ada orang yang tidak terimbas oleh pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa doa sering dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan sesuatu. Saat kehidupan lancar, banyak orang merasa tidak memerlukan apapun, sehingga doa pun dianggap sebagai tidak diperlukan. Ketika mengalami kesusahan hidup, barulah banyak orang merasa butuh berdoa. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa doa seharusnya dilakukan secara gigih dan dengan penuh iman. Beliau mengajar melalui sebuah perumpamaan tentang seorang yang meminta roti kepada sahabatnya pada tengah malam. Meskipun sudah tengah malam, sehingga saat itu bukan waktu yang tepat untuk bertamu, ia tetap pergi untuk meminta roti kepada sahabatnya. Ia bisa saja membatalkan niatnya karena pertimbangan bahwa temannya mungkin sudah tidur dan tidak mau membukakan pintu baginya. Namun ia tetap pergi ke rumah temannya dan meminta. Mungkin semula temannya malas bangun atau pura-pura tidak mendengar panggilan tengah malam itu. Akan tetapi karena orang itu mengetuk terus-menerus, sahabatnya akhirnya bangun dan memberikan roti kepadanya. Perkataan, namun karena sikapnya yang tidak malu itu dapat pula diterjemahkan menjadi namun karena kegigihannya itu. Tuhan ingin agar kita berdoa dengan gigih, dengan penuh iman bahwa kita akan menerima apa yang kita minta. Kita harus berdoa dengan keyakinan yang sama seperti seorang anak yang meminta kepada orang tuanya. Seorang anak tidak pernah punya banyak pertimbangan untuk meminta. Mereka bisa meminta dan terus meminta sampai orang tuanya mengabulkan permintaan mereka. Tuhan tidak selalu mengabulkan permintaan kita, namun Ia akan memberikan yang jauh lebih baik sesuai dengan kasih karunia-Nya bagi kita. Apakah Anda sudah membiasakan diri untuk terus berdoa dengan gigih dan mempercayai Allah? Mari kita bersahati berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami membawa diri kami di hadapan Engkau dengan segala apa yang sedang kami alami. Kami tahu bahwa meminta pertolongan kepada manusia penuh dengan keterbatasan dan mungkin akan menimbulkan kekecewaan. Tetapi datang kepada Engkau, berdoa kepada Engkau, berkomunikasi dengan Engkau dengan gigih, kami tahu kami akan diberikan yang terbaik sesuai dengan kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Oleh karena itu, tolonglah kami untuk membiasakan diri untuk terus berdoa dengan gigih dan mempercayai Engkau. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom, bertemu kembali di dalam Renungan Gema, Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021 dengan tema Mata yang Baik, dari Lukas 11 ayat 29 sampai dengan ayat ke-54. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang di hadirat-Mu. Inilah kami yang akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong secara pribadi kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Apa maksud perkataan matamu adalah pelita tubuhmu? Apakah mata benar-benar dapat menerangi seluruh tubuh kita secara harfiah? Dalam bacaan Alkitab hari ini, sebutan mata bersifat metafora atau kiasan. Sebutan mata di sini menunjuk kepada cara pandang atau pola pikir seseorang terhadap sesuatu. Jika cara pandang kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Sebaliknya, jika cara pandang kita jahat, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Dari mana seseorang memperoleh cara pandang terhadap sesuatu? Cara pandang seseorang sangat dipengaruhi oleh iman dan kerohaniannya. Jika seseorang memiliki iman yang benar dan kerohanian yang baik, cara pandangnya pasti baik. Sebaliknya, jika iman dan kerohanian seseorang tidak baik, cara pandangnya pasti jahat. Cara pandang seseorang terhadap kehidupan akan berpengaruh terhadap perilaku dan sikap hidupnya. Sama seperti pandangan mata jasmani akan mempengaruhi sikap anggota tubuh yang lain. Cara pandang yang baik akan menghasilkan perilaku yang baik, sedangkan cara pandang yang jahat akan membuat perilaku seseorang menjadi gelap. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berpesan agar kita menjaga supaya terang yang ada pada diri kita tidak menjadi kegelapan. Apa yang bisa membuat terang di dalam diri kita menjadi gelap? Dalam Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23, Tuhan Yesus menjelaskan tentang mata yang jahat dan mata yang baik. Mata yang baik dan mata yang jahat itu menentukan cara pandang terhadap harta. Jadi, hati menentukan cara pandang terhadap harta, dan cara pandang terhadap harta menentukan perilaku. Mata yang baik berasal dari hati yang mengabdi kepada Allah, sedangkan mata yang jahat berasal dari hati yang mengabdi kepada mamon atau kekayaan. Hati yang mengabdi kepada mamon membuat mata seseorang menjadi jahat karena ia menganggap kekayaan sebagai hal yang terpenting dalam hidupnya. Cara pandang semacam ini akan menghasilkan perilaku yang jahat karena orang yang terlalu mencintai uang adalah orang yang tidak takut akan Allah dan tidak pantang melakukan perbuatan jahat. Sebaliknya, orang yang hatinya diabdikan kepada Allah akan memiliki mata yang baik karena firman Tuhan menjadi pelita yang menerangi hidupnya.
mata seperti apa yang Anda miliki? Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, tolonglah agar kami memiliki hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Engkau. Kami senantiasa diingatkan bahwa apa yang kami pandang itulah yang akan menentukan keputusan-keputusan yang kami ambil. Oleh karena itu, kami hanya ingin memandang kepada Engkau, sehingga setiap perjalanan kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.